Oke, ayah ibu, kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget nih. Gimana caranya membangun anak laki-laki yang tangguh. Tapi bukan tangguh fisik aja ya, melainkan yang punya mental juara dan karakter yang kokoh. Caranya, lewat 7 kebiasaan harian yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Nah, kita langsung aja ya. Khusus buat para ayah dan ibu di rumah, ayo kita fokus bareng-bareng buat melatih 7 kebiasaan ini. Kelihatannya sederhana kan? Tapi percaya deh, ini adalah investasi karakter jangka panjang buat anak kita. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan penting nih. Sebenarnya, apa sih arti tangguh di zaman sekarang? Soalnya, kita bukan ngomongin anak yang nggak boleh nangis atau yang ototnya kuat. Bukan. Kita bicara sesuatu yang jauh lebih dalam. Kuat akalnya, tahan banting mentalnya, dan mulia akhlaknya. Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Ibarat membangun rumah, kita perlu fondasi yang kuat dulu. Nah, fondasinya adalah disiplin dan kekuatan fisik. Kebiasaan pertama, dan ini fondasi banget adalah melatih sholat berjamaah ke masjid. Tujuannya ayah ibu adalah melatih konsistensi, istiqomah, biar sholat itu jadi jangkar dalam hidupnya, bukan sekedar rutinitas kalau lagi ingat aja. Nah, cara melatihnya gimana? Gampang kok, gak usah langsung 5 waktu. Pilih aja 1 atau 2 waktu dulu, misalnya subuh sama maghrib. Yang paling penting, ayah harus jadi teladan. Dan jangan lupa setelah pulang, kasih apresiasi. Ini bukan soal paksaan, tapi soal membangun kebiasaan dengan cinta. Dan dalil ini benar-benar ngasih kita alasan kenapanya. Bayangin, pahalanya 27 derajat lebih tinggi. Ini penting biar anak paham, oh ternyata sholat jamaah itu sebegitu istimewanya. Lanjut, kebiasaan kedua, melatih anak biasa jalan kaki. Wah, ini kelihatannya sepele ya, tapi jangan salah, ini melatih kekuatan fisik sekaligus kerendahan hati. Dengan jalan kaki, dia jadi lebih sadar sama sekitarnya, lebih berempati, dan belajar bahwa nggak semua hal itu instan. Kuncinya, ya jadiin ini nih bagian dari rutinitas aja. Mau ke warung dekat rumah? Jalan kaki. Habis subuh, jalan pagi bareng. Sekalian ajak kakak atau adiknya, biar makin kompak. Momen sederhana, tapi dampaknya besar. Oke, fondasinya udah kuat nih. Sekarang kita naik ke level berikutnya, membentuk inti dari karakternya, yaitu tanggung jawab dan kebesaran jiwa. Yang ketiga, kasih anak satu tanggung jawab di rumah. Satu aja, nggak usah banyak-banyak dulu. Sesuaikan sama usianya. Misalnya, tugasnya cuma matiin lampu kalau keluar kamar. Kuncinya adalah konsisten mendampingi. Jangan buru-buru kita yang ambil alih kalau dia lupa. Nah, ini nih yang seringkali susah tapi penting banget. Melatih keberanian untuk minta maaf. Kita perlu ajarkan ke anak kita bahwa mengakui kesalahan dan minta maaf itu bukan tanda kelemahan. Justru itu adalah kekuatan yang sejati. Itu namanya legowo. Kuncinya cuma satu sebetulnya. Kita sebagai orang tua harus jadi contoh. Kita duluan yang minta maaf ke anak kalau kita salah. Tunjukkan ke dia bahwa minta maaf itu perbuatan mulia, bukan hal yang memalukan. Selanjutnya, kita latih sebuah superpower nih, kemampuan untuk menunggu dan menunda kepuasan. Ajarkan dia buat menabung. Ini cara kita ngasih tahu dia kalau di dunia ini nggak semua hal bisa didapat dengan instan, butuh usaha dan kesabaran. Lewat kebiasaan ini, kita sebenarnya lagi ngajarin literasi finansial sejak dini loh. Ajak dia ngobrol, ini barang beneran butuh atau cuma pengen aja? Ini skill yang penting banget buat masa depannya. Hadis ini, wow, dalam banget maknanya. Intinya, teruslah berusaha, teruslah berbuat baik, nggak peduli apapun kondisinya. Semangat kegigihan inilah yang mau kita tanamkan di dalam diri anak kita. Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Setelah fisik dan karakternya kita latih, sekarang giliran kita asah akalnya dan perkuat kemampuan dia mengendalikan diri. Nomor 6, ajak anak diskusi. Nggak perlu yang berat-berat kok. Coba libatkan dia dalam keputusan sederhana di rumah, kayak, malam ini enaknya makan apa ya? Dengarkan pendapatnya dengan serius. Ini bikin dia merasa dihargai dan melatihnya berpikir kritis. Dan ini tuh bukan cuma ide bagus loh, tapi emang ada perintahnya dalam Al-Quran. Musyawarah itu penting banget dalam keluarga. Ini jadi dasar komunikasi yang sehat. Dan yang terakhir, mungkin ini yang paling menantang di zaman sekarang, latih hari tanpa gadget. Tujuannya bukan cuma ngebatasin screen time, tapi melatih dia buat mengatasi rasa bosan dengan kreatif. Ayah ibu harus siap ya, karena pasti ada fase tantrum, tapi hasilnya sepadan. Nah, dari 7 kebiasaan tadi, akhirnya kita sampai ke kesimpulan. Apa sih definisi tangguh yang sebenarnya? Karena, ya, tangguhnya laki-laki muslim itu memang beda. Ini bukan soal siapa yang paling keren atau paling jagoan, definisinya jauh lebih dalam dari itu.
Jadi, laki-laki tangguh yang sesungguhnya itu adalah yang kuat akalnya, yang bisa mengambil keputusan dengan bijak, yang bisa menahan nafsunya, dan yang bisa berdiskusi dengan kepala dingin. Itulah mental juara yang sejati. Dan pesannya buat ayah ibu, ingat, ini maraton ya, bukan sprint, prosesnya butuh waktu, butuh sabar, butuh konsistensi dari kita sebagai orang tuanya. Latih sedikit demi sedikit saja. Jadi, Kani tinggalkan ayah dan ibu dengan satu pertanyaan. Membangun seorang juara itu selalu dimulai dari satu langkah kecil. Nah, dari 7 tadi, kira-kira kebiasaan kecil mana nih yang mau dicoba duluan hari ini?